sedang menyaksikan Sobat Ambiar, wanita-wanita selalu menjadi wanita super bagi keluarga dan juga orang-orang sekitarnya. Amin, amin. Pokoknya hari ini benar-benar bahagia banget. Tadi tepuk tangan kan? Iya. Oh, emang udahan? Udah selesai. Delay ya. Pagi pada emosi. Pagi-pagi jangan bingung pada gua. emosi, kenapa sih? Gak boleh emosi. Tapi aku suka sekali tema hari ini. Apa? Kenapa? Super Me. Karen, I love it. Ini ya, temanya ini adalah wanita super. Oh, iya, iya. Kalau lu bukan pria super, Apa? pria filler dan pria filter. Tapi jangan kayak gitu dong. Kenapa? Mau dia filler, mau dia filter, berarti kan dia bahagia. Kalau yang kamu juga wanita, tapi kamu bukan wanita super. Wanita nggak ada filternya. Sudah kamu. Iya. Oke, kita langsung panggilkan. Rian tuh kalau lagi ngomong gitu tuh manis ya. Kita akan langsung panggilkan super woman yang pertama, wanita super yang pertama. Yang sangat Dia- sayang sama keluarganya. Aduh, cinta banget sama keluarganya. banget. Wajar kalau cintanya ini benar-benar tidak berbatas, termasuk dari keluarganya untuk dia ya. Betul. Super woman yang pertama. Dan ini dia pertama kali hadir di pagi-pagi Ambiar. Ini dia. Bunda Ashanti. Terima kasih Ini loh, yang Bunda Ashanti. kita sudah tunggu-tunggu ini dari tahun berapa? Dari tahun 61. Pasti ini stylingannya Karen Delano deh. Bukan, ini bukan. Siapa stylistnya Maunya Bunda? tapi susah. Iya, Ya emang, gitu, Bu. Karen emang kalau Bukan. semakin dihubungi suka semakin belagu. Semakin jauh banget Tapi ya, Ki, memang ya. Bunda Ashanti ini kita bersyukur sekali pada akhirnya bisa hadir di pagi-pagi Alhamdulillah. Ambiar. Terima kasih Bunda Ashanti sudah menyempatkan waktunya pagi-pagi datang ke sini. Paling susah Waktunya, loh, Sa. waktu beliau susah sekali. Alhamdulillah. Senang banget ya Kita mau pokoknya. ngucapin makasih. Di Terima pagi hari kasih ini dulu kita dong. semua mau mengucapkan Terima kasih. buat Bunda Ashanti. Ya. Sudah menyempatkan Tapi ya, waktunya luar biasa Mbak Shanti loh. itu dari pas pertama datang tadi dari gerbang juga ya Dari udah stan ya. artis banget, udah maksudnya auranya, Auranya tuh tuh bagus Kelihatan banget ya, gitu. beda ya langsung. Wurr. Iya, gitu. Ini Ntar lagi terbang loh di Iya, sini dipuji-puji. mau nanya Mbak Shanti, dukunnya di mana? Bener, soalnya Emang kami khusus di sini memang kita dukun bahan dukun. Bener. Jangan tanyanya sama Bunda Ashanti dong. Sama siapa? Tanyanya sama Mas Ana, pengajiannya di mana, Gi? maaf ya Bunda, Sama-sama karena wong Jember. kami berempat ini memang rumusnya 2D. Apa? Dukun dan duniawi. Oke Jangan ya. bercandaan ya, Bu. Bercanda buat Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat dulu. Ini ternyata memang ketulusan hati dari seorang Ashanti. Siapa yang meragukan? Tidak ada lagi yang meragukan ya. Benar-benar mencintai keluarganya. Seperti apa cinta Ashanti untuk keluarga, kita kasih lihat dulu tayangannya. Bunda, Memang Bunda Ashanti biasa itu ya loh, Bunda. stylingannya, bergayanya, cara dandannya, wajahnya seperti kanvas yang gitu ya. Gampang banget digambarnya. Acaranya dipuji semua gitu Oh enggak, ya. memang bener kok. Bunda yang Nah, kita datang-datang tergan- ke sini tuh semuanya positif Iya, semua. tergantung bintang tamu Bintang-bintang sih. semuanya, Bunda. Kalau ya betul, kalau bintang tamunya kayak gini-gini mah ya kita pasti muji. Iya, kalau yang gimana? yang lain misalnya siapa? Ya kan kita sering juga lah bintang tamu yang tiba-tiba baru datang, aduh nggak jadi pulang aja gitu. Bunda, coba kita mau tanya dong sama Bunda Ashanti, ada kesulitannya apa sih untuk menjadi seorang ibu, Ibu sambung? sambung. Nggak, sebenarnya tuh kalau orang selalu tanya ke aku, apa sih rahasianya jadi ibu sambung tuh, aku tuh nggak punya kayak trik atau tips. Formula. Formulanya tuh nggak Iya. ada gitu. Jadi kalau orang nanya, mungkin semua orang kasusnya akan berbeda dari yang aku rasain gitu. Mungkin ada yang datang terus anaknya nggak terima atau apa kan. Kalau aku juga mungkin saat itu Aurel sama Azriel nggak welcome, aku juga belum tentu bisa seenak ini hubungannya Iya. gitu. Aku juga kan kadang bukan orang yang gampang ngambil hati anak kecil saat itu ya. Tapi alhamdulillahnya mereka tuh dua-duanya kayak namanya kan kalau aku orang tua aku berpisah, aku tinggal sama sama mama. Pasti membutuhkan sosok ayah, bukan pengganti Iya. tapi untuk di rumah, untuk sehari-hari. Figur ya. Figur. Nah, saat mereka tinggal sama ayahnya, mereka butuh figur yang sehari-hari sama mereka. Jadi mereka kayak welcome banget sehingga aku tuh nggak berat gitu untuk
untuk menyesuaikan diri setiap harinya sama mereka. Alhamdulillahnya gitu. mereka membuka Doanya apa hati sih juga Bun ya. supaya anak-anak itu bisa sayang sama bunda Nah, sambungnya? mungkin tipsnya gini, kita jangan berusaha untuk mau jadi kelihatan baik, Ya. mau kelihatan jadi oh nggak pernah marah, oh kita tuh tapi nanti ke bapaknya marahin dong anak kamu gitu. Itu tuh udah pasti kamu mental di kehidupan karena segala sesuatu yang kamu buat-buat, segala sesuatu yang tidak tulus tuh akan nyampe ke hati anak-anak. Bagus sekali. Ya. Jadi yang penting tulus aja dulu ya. Karena anak itu kan sesuatu yang suci ya, jadi dia Iya. tuh peka perasaannya. Mereka tuh perasaannya tahu kalau Iya. jadi aku kalau marah ya marah, nggak pernah ke Mas Anang marahin dong gitu, enggak. Iya. Tapi ngomongin soal anak yang namanya juga anak, kadang juga pertanyaannya begitu polosnya gitu ya membuat siapapun kadang tertegun dengan pertanyaan. Termasuk pertanyaan dari Arsy. Katanya Arsy pernah memberikan pertanyaan yang lumayan ajaib nih, pertanyaan agak susah untuk dijawab. Pernah nggak sih, Bun? Oh banyak kalau dia, misalnya kayak yang yang pas mungkin yang terakhir-terakhir gitu, Bunda katanya kalau Lika Jel tuh anaknya Bunda, kakaknya aku, terus Mimi Krisdayanti tuh siapanya? Nah kayak gitu. Udah bisa nanya gitu ya? Itu yang paling yang kita ketawa banget. Jadi gini, kalau Arsy aku belum bisa jelasin karena dia pasti masih puyeng, masih Iya. 5 tahun. Kalau Arsy aku jelasin. Jadi gini Arsy, Aha. pelan-pelan dikasih tahu. Loh berarti tapi kalau ini kakakku bukan kakak kamu. Oh berarti kamu Rakelan kakakku juga. Ya kakak kamu juga. Akhirnya gitu aku bingung kan jawabnya kan. Jadi dia tuh kritis banget gitu. Dia tuh kayak udah mulai nanya kayak gitu. Iya. Dan dia tuh anaknya pinter banget ya. Jadi kayak apapun dia pasti challenge aku untuk kenapa Bunda larang aku ini, apa alasannya. Jadi aku Anak tuh di kecil challenge semakin terus ingin sama tahu dia. ya, Bunda. Iya. Mas Anang tanggapannya gimana tuh pertanyaan? Aduh anakku gini ya nanya Kalau Mas ternyata ya. Anang tuh emang dia kan Cuek ya? Mas Anang tuh gak pernah marah sama anak kan. Dari mulai Aurel, Jiel sampai Arsy Arsya. Jadi aku tuh yang kayak bad cup-nya gitu lah, dia yang baiknya gitu. Tapi hubungan antar anak-anak, antara Aurel, Azriel dengan Arsya dan Arsy itu deket Oh iya banget deket nggak sih? banget, deket. Karena dari lahir Dari tuh kecil ya, bareng Iya. kan. Jadi kayak Lolis tuh sekarang kayak setiap hari masih Arsy ke rumah dong. Arsy masih mungkin karena kan nanti kalau udah lahir punya baby sendiri tuh pasti dia akan berubah lagi untuk lebih, maksudnya udah ngurus anak kan. Iya, Sekarang Iya, karena pasti kan dia aku sama Shanti juga kan memang kita kalau lagi jalan rame-rame sama anak-anak juga memang Sebentar, kamu siapa? Kamu Anang? Hah? Kamu Anang? Krisdayanti. Oh Krisdayanti ya. Jadi sedekat itu ya, kalau dulu kan tiap hari bareng segala macam ya berarti iya. sekarang ketika Aura udah menikah ya memang ada jaraknya ya, nggak jadi bisa kan ketemu setiap saat ya. karena Arsy makin besar, terus kalau makin besar tuh kan biasa sama kakak perempuan tuh lengket banget kan. Terus kakaknya pisah tiba-tiba nikah, dia tuh kan pasti kayak Ada sesuatu yang kurang. beda. Tapi kakaknya nggak menunjukkan perbedaan itu. Kakaknya tuh selalu kayak memberi perhatiannya full. Iya. Terus setiap hari kayak video call dia. Jadi cewek tuh pasti deket kan sama adiknya. Iya. Kayak Jiel sama Arsya juga gitu. Tapi kalau hubungan sama Mimi Kadi sekarang gimana? Alhamdulillah sangat-sangat baik ya. Kayak Arsy tuh Kak sama Amora padahal dulu nggak pernah ketemu. Ketemu mungkin kayak ulang tahun siapa sekilas. Sekarang tuh kayak udah bestie banget. Oh bestie ya. Itu foto Artikelnya kita nih, Bu. sih. Ashanti senang hubungan keluarganya dan Krisdayanti Ini, iya. semakin membaik berkat Iya. Aurel, Hermansyah dan Atta. Emang ada perbedaannya ya Bunda? Bukan, maksudnya bukan berkat itu, cuma kan kalau dulu tuh kita misalnya mau baik-baik antar keluarga, pasti ada aja orang komen nanti salah satu dijelekin Iya, apa. iya, Kalau iya, dulu nih sebelum mereka nikah. Jadi saat mungkin ada Ada pihak yang ngomporin lah ya, Bu. ya ada pihak yang kalau ketemu jadi males karena apa sih yang ini dipuji, ini dibully, ini apa gitu kan. Selalu gitu, iya, tapi iya. semenjak ada pernikahan mereka itu jadi kayak ada penengah yang baik gitu, yang sehingga membuat keluarga ini tuh jadi lebih akur, lebih nggak lengkap lebih lagi ya, lengkap dan Bun. udah nggak ada yang aneh-aneh. Jadi mau ketemu tuh udah nggak ada rasa aduh nanti gimana ya, gimana kayak gitu. Apakah komunikasinya intens Bunda sama? Alhamdulillah intens banget. Ada grup WhatsApp nggak sih? Grup WhatsApp keluarga? Kalau sama anak-anak ada. Kalau sama ini mungkin nanti buat harusnya. Tuh, ayo Mimi Kadi bikin grup WhatsApp sama Bunda Ashanti sama Jadi keluarganya. yang aku lihat sih kalau Bunda Ashanti sama Mimi Kade itu karakternya hampir sama ya, orangnya ramah gitu ya. Sebenarnya gitu tuh iya, maksudnya kayak kalau ketemu berdua Iya, itu iya. udah bukan Humble kayak gitu kacau ya, banget iya, ngobrolnya iya, tuh iya. udah kayak gimana banget gitu. Tapi banyak momen yang kita dulu jadi kurang kelihatan deket gitu karena
Iya banyak orang yang terlalu interfere campur, dengan hubungan keluarga kita. Komentar, Jadi, asumsi-asumsi dan itu gitu bukan ya. hanya netizen tapi orang-orang lingkungan kita Oh, juga. ada ya? Iya, jadi kayak orang mungkin kayak seneng aja ngeliat kalau kita tuh Berantem nggak akur gitu loh. Ada beritanya gitu ya. Kayaknya aku manggilnya apa ya? Mbak Shanti ya. Kayaknya Mbak Shanti harus masuk di grup WhatsApp kita deh, Paguyuban Ambiar. Kita juga ada grup WhatsApp. Jadi hiburan lagi capek, bosen, ada kita ngobrol Bener, ketawa. jadi ketawa terus. Iya. Ketawa lu gak usah dimirip-miripin Ashanti, gak usah. Serem banget. Aku tuh selalu mengagumi kecantikannya Bunda Ashanti. Enggak, dia sampai begini-gini. Makanya di saat, benar. Kalau aku ke dokter kecantikan, aku bilang aku mau kayak Ashanti. Bibirnya kayak dia ya, gitu. Itu mah alami, itu mah. Nanti kalau ada Mimi kenapa Kade kan bilangnya boleh bikin dong? kayak Mimi Kade. Jadi yang bener yang mana nih? Iya waktu itu begitu. Kemarin ngomongnya begitu ya. Iya, Bener juga. Lu gak boleh begitu. Lihat ini mah, lihat. Lanjut, silakan. Tapi Bunda Ashanti ada ketakutan nggak sih atau apa yang dalam pikiran Bunda Ashanti ya ketika sekarang melihat keadaannya? Kita juga bersyukur alhamdulillah sekali bahwa Aurel dan juga Azriel bisa dekat kembali lebih dekat lagi dari sebelum-sebelumnya dengan sang mama ya, dengan Mimi Kade, Mimi Krisdayanti. Jadi gini, kalau Aurel Azriel tuh saat kita masih bareng, kayaknya apapun yang kita kasih tahu masalah pacar atau masalah hubungan dengan mereka dulu itu agak bebel kan, maksudnya agak kayak iya gitu. Kalau sekarang Aurel tuh kan punya suami, biasanya kita tuh lebih denger sama orang yang dicintai Iya, betul. kan, Lagi- jadi lagi gampang untuk bucin-bucinnya ya, Bu. gampang untuk ngasih tahu dia di saat dia mencintai seseorang. Kalau dulu tuh kayak mau nyanyi nih misalnya, Kak kamu tuh suaranya bagus banget loh Kak, kamu gini, tapi dia tuh ya masuk keluar gitu, karena dia nggak pede Bun gini gitu. Kalau sekarang kan kenapa aku yakin waktu dia memilih Atta, karena Atta tuh bisa membangun potensi-potensi dia yang selama ini kita orang tuanya mungkin kayak mau gimana pun ke dia iya ntar dia mager gitu. Iya. Tapi setuju nggak sih Bunda kalau misalnya ada yang bilang Atta Halilintar adalah pemersatu keluarga? Bukan ya pemersatu, sebenarnya kita dari dulu ya bersatu aja, tapi mungkin bisa menjadi penengah yang baik semenjak mereka menikah jauh lebih baik. Luar Gitu. biasa Atta Halilintar membawa berkah juga pastinya buat keluarga. Ya, kita senang juga kemarin waktu ngelihat Bunda Ashanti akhirnya kemarin juga kan sudah bisa kembali pulih, bisa beraktivitas kembali walaupun selepas pulang dari Turki kemarin ada berita yang sakit ya Bun ya. pastinya bikin deg-degan juga ya. Kita mau kasih lihat dulu ya buat Sobat Ambiar di rumah. Mengenai COVID-19-nya ya, kita bahas berita bahagianya dulu karena kemarin itu kali pertama ketemu sama keluarga Besang, keluarga Halilintar. Enggak, kalau ketemu sama mereka itu udah sebelum mereka pacaran. Jadi sering bikin konten bareng, ketemu di suatu acara gitu ya. Tapi semenjak Atta sama Aurel pacaran, belum pernah, apalagi mereka nikah. Jadi kita ketemu lagi tuh pas kemarin di Istanbul itu, pas mereka udah bener-bener udah nikah, pas bahkan udah mau punya cucu kan. Iya. Itu Berarti ketemu. setelah pernikahan itu yang pertama lah ya Ini Bun ya? pertama, iya. Tapi nonton video itu juga buat kita senang banget gitu. Rasanya kayak memang udah lama banget gak ketemu, bahkan kayak gak pernah ketemu. Iya, tapi kenapa sih ketemuannya di Turki gitu? Ya memang mereka sekarang ini keluarga Halilintar kan tinggalnya di Malaysia. Kenapa nggak balik lagi ke Indonesia atau ketemu di Jakarta atau ketemu di Kuala Lumpur? Aku tahu jawabannya Bun. Tadinya mau di Itu New Mas York Anang. sih. Oh gitu. Itu Iya. Mas Anang lagi tumbuh rambut soalnya. Oh enggak, Di mana? Transplantasi rambut. Ya. Transplantasi rambut. transplantasi itu karena memang pas lagi di sana. Iya. Kalau alasannya memang kenapa mereka tinggal di sana, aku kan nggak begitu tahu ya. Tapi mereka memang ada kerjaan saat itu di Istanbul, ada kerjaan yang harus ke sana. Terus karena kalau ke Malaysia kan kita di karantinnya sampai masih semingguan lebih kan, nggak mau deh gitu. Pas mereka mau ke Istanbul, kita akhirnya merubah, udah kita tadinya mau ke Bali, udah kita pindah aja ke Istanbul, ikut deh supaya bisa ketemu keluarga besar, akhirnya ketemu di sana dan benar-benar kayak kita tuh kayak udah deket banget gitu, kayak udah akrab banget. Tapi sepengetahuan Bunda Ashanti, keluarga Halilintar akan mungkin nggak sih kembali lagi ke Indonesia untuk tinggal di Indonesia? Pas harusnya sih iya ya. Kemarin sih kita ngobrol-ngobrol gitu. Cuma kan memang mereka suka traveling juga, memang Bisnisnya memang di situ ya Bun Iya, ya. ada kerjaannya di sana juga gitu. Oh, jadi di sana juga memang ada kerjaan ya? Iya ada. Kalau kan nggak mungkin tinggal di situ kan. Iya. Ini yang menjadi viral di media sosial juga kepulangan Bunda Ashanti ketika datang ke sini, ke Indonesia, pulang ke Indonesia, ternyata dinyatakan positif COVID-19. Ya. Boleh diceritain nggak Virus sih? yang baru ya.
Itu Omikron jenisnya, tipenya. Aku nggak paham ya sebenarnya, jadi pas malamnya aku tuh sehat walafiat banget keadaannya. Terus turun dari pesawat, bagusnya sekarang memang di pesawat tuh kan banyak banget protokolnya sebelum kita keluar kan. Ada beberapa yang harus kita lewatin. Jadi aku 1,5 jam tuh di bandara. Di 15 menit pertama tuh kok kayak tenggorokanku nggak enak nih. Terus mulai bindeng. Tapi masih nggak mikir ke sana. Udah PCR. Terus akhirnya udah keluar masuk ke hotel karantina, tapi kita di hotel karantina nggak boleh ketemu satu sama lain sampai hasil PCR kita keluar. Dan ternyata pas aku bangun tidur besoknya dibilang positif. Dan tetap aku nggak ada ngerasa sakit apapun, akhirnya aku ikutin aja aturannya untuk diisolasi ke rumah sakit. Pindahlah ke rumah sakit rujukan yang memang disetujui. Nah, pas aku baru pindah ke rumah sakit, tiba-tiba namaku di mana-mana di media ditulis Ashanty positif Omikron. Sedangkan setahu aku Omikron itu kan harus diceknya 2 kali 24 jam kan. Tapi mungkin PCR yang aku cek di bandara itu mungkin langsung dicek Omikron apa enggak kali ya. Nah akhirnya namaku keluar kemana-mana. Nah tadinya tuh aku udah deh isolasi aja di rumah sakit. Soalnya yang pertama aku COVID, aku kan ngomong kemana-mana karena aku sempat ketemu orang dan lain-lain. Jadi aku omongin lah Yang supaya Bunda rasakan nggak ada tapi. nggak ada. Nah yang ini aku tadinya mau udahlah diam aja aku di rumah sakit. Tiba-tiba namanya keluar kemana-mana. Ini kita punya postingan dari Bunda Ashanty ya. Buat teman-teman dan media di luar sana, maaf saya harus posting ini supaya beritanya benar. Begitu sampai di Indonesia saya PCR dan hasilnya positif. Saya 2 kali PCR di Istanbul ketika mau pulang di hotel maupun di bandara negatif hasilnya. Akhirnya sampai hotel karantina saya menunggu hasil PCR dari bandara dan ternyata positif. Langsung saya ke rumah sakit untuk karantina di rumah sakit yang sudah disetujui oleh tim Satgas COVID. Dikarenakan saya punya penyakit autoimun dan demi keselamatan bersama saya isolasi di rumah sakit. Alhamdulillah belum merasakan gejala berat, namun saya tetap menjalankan prosedur sesuai kesehatan saya yang punya penyakit bawaan. Dan agar tidak menyebar pada orang lain sehingga saya tidak karantina mandiri ataupun di hotel karantina melainkan di rumah sakit. Jadi tahu sih siapa yang benar-benar sayang sama kita. Jadi tahu sih siapa yang benar-benar sayang sama kita dan siapa yang tidak. Jadi tahu juga mana yang benar teman dan juga bukan. Yang selalu komentar tanpa bertanya dulu alasan kita. Mungkin aja suatu saat yang menghujat, yang menyinyir, yang seuzon ada di posisi kita dan baru bisa merasakan apa yang kita lalui. Bisa aja sewaktu-waktu kalian mengalami ini. Ini musibah sakit pasti semua nggak mau dan bisa kena di mana saja. Kecuali saya yang membawa virus baru ini, baru kalian boleh caci maki. Virus ini sudah di mana-mana dan virus baru pun selalu ada dan udah ada dan bermutasi. Sampai sini pun kita karantina dan isolasi, nggak kabur, nggak kemana-mana dan ikuti prosedur yang ada. Lagi sakit pun masih disakitin. Saya mengutip kata-kata yang paling saya suka adalah pada saat kata-kata yang terakhir. Lagi sakit pun disakitin. Itu kata-katanya tuh dalam. Itu baper sih, betul. baper Iya. Dan itu pun yang menggugah saya langsung memberikan semangat ke Bunda ya waktu itu. Iya, Langsung thank DM you. Bunda udah sehat, harus sehat. Aku juga langsung telepon sabar, aku bilang 2 jam kita teleponan 2 jam ya? telepon karena Ngapain tuh? apa Ngapain 2 jam? cerita Apa ya, nanti cerita apa? Beneran nggak sih ini? Enggak, bener, ini mah temen banget. Tapi pasti itu baper banget dari panjang Iya, gitu iya, curhatannya iya. postingannya ya. Tadinya nggak mau postingan yang kedua, cuma yang pertama. Cuma yang aku sedih tuh kayak aku merasa salahku tuh ada di mana ya gitu. Karena di saat aku pergi semua orang udah pada pergi. Betul. Dan tiket pesawatnya juga udah dibuka dan orang tuh nggak tahu ceritanya. Aku beli tiket itu kan 28 orang ya rombongan. Dan pada saat karantina masih 3 hari. Omikron belum masuk ke Indonesia. Betul. Jadi kayak orang nggak tahu ceritanya tapi kayak ngejudge gitu. Yang sedihnya aku kan kayak banyak yang kalau ke aku aja aku masih nggak apa-apa, kayak banyak nih ngapain sih ketemu keluarga gini harus apa nih, keluarga senang banget jalan-jalan, ngapain ketemu di luar. Maksud aku takut anakku yang lagi hamil gede. Jadi aku alhamdulillahnya adalah untung aku yang kena gitu. Kalau sampai yang kena anak-anak, waduh. Apalagi Aurel lagi hamil gede, suruh dengar berita-berita Aku gini stres. kan. Takutnya down jadi ya. stres namanya ini ya kan. Bun, orang cantik, orang bahagia itu pasti ada aja yang sirik iya. jadi dicaci, Tapi dimaki ada aja. Bunda gimana sih? Kan Bunda kan punya autoimun ya, sempat
kepikiran takut nggak sih dengan COVID? Jadi Omikronnya ini aku belum tahu orang lain akan merasakannya apa, Kan tapi efeknya aku beda-beda ya, beda-beda. Bun. Tapi aku, asistenku dan keluargaku di Amerika juga kena, kakakku. Semua sama gejalanya, kalau mereka flu batuk itu aja, nggak ada sesek, nggak ada habis indera penciuman nggak hilang. Aku anehnya nggak ada flu, nggak ada batuk, jadi cuma bindeng sama tenggorokannya nggak enak. Tapi jadi 11 hari di rumah sakit tuh orang sehat yang positif tapi di rumah sakit tapi aku positif gitu. Jadi nggak ada gejala apa-apa. Tapi kalau secara fisik ya mungkin bisa dinyatakan sakit, tapi kan apalagi kalau mental baca komentar-komentar itu gimana sih, down Itu nggak yang sih? bikin aku agak down tuh 1 hari pertama aja sih, pas aduh aku salah ya. Aku kayak aduh aku tuh salahnya di mana ya, kayak gitu-gitu ya, lagi baper namanya, lagi tiba-tiba stres. Aku kan juga nggak tahu saat itu positif Omikron tuh apa ya efeknya nanti. Terus Tapi untung tiba-tiba ketahuan ya Bun, maksudnya positif Alhamdulillah. Omikron. Karena kalau misalkan kita biarkan yang tadinya mungkin kelihatan sepele, hanya sekedar batuk sama pilek, itu bisa menyeluruh ke yang lain. Dan ini mungkin aku cuma kasih tahu bahwa penyebaran Omikron ini kan cepat. Betul. Hati-hatinya adalah kadang kita nggak PCR, kita udah sembuh lagi, kita nggak tahu bahwa kita tuh Omikron. Karena cuma kayak batuk dan flu agak demam, kan kadang kita nggak akan PCR, kadang orang nggak PCR tiba-tiba. Jadi harus cek begitu udah batuk atau flu daripada kita menyebarkan ke orang lain, langsung aja di PCR. Kemarin Pasti ketika isolasi di rumah sakit itu benar-benar satu ruangan, satu orang masing-masing sendiri-sendiri gitu? Enggak, aku berdua. Berdua sama? Asistenku yang kena 3 orang, jadi bareng kita kan. Oh bareng ya? Takut sendirian ya Bun? Takut! Itu sama sih Bun. Tapi Saya setelah- juga pernah sakit COVID sendirian takut. Kemarin kan di Istanbul banyak kan bersama keluarga bareng-bareng, seru-seruannya. Iya. Gimana tuh setelah terpisah harus jauh dari keluarga, cuman bersama asisten gitu? Iya nggak apa-apa kan, maksudnya ini konsekuensi ya, maksudnya konsekuensi yang harus aku jalani dan ini aturannya juga harus kayak gitu. Terus pas aku masuk rumah sakit besoknya Menkes ngeluarin statement bahwa Omikron boleh karantina mandiri di rumah gitu. Tapi karena aku perjalanan luar negeri, tetap harus ngikutin aturan yang 10 hari. Bentuk support keluarga tuh apa? Mereka ngirimin video atau chatting apa, kasih pesan-pesan apa ke keluarga? Setiap hari kayak Bang Atta, Aurel, Azriel, Arsya, dan besan yang di Istanbul ngirim doa, yasinan, doain aku, terus udah jangan stres, pokoknya pasti sehat. Aduh jadi kayak bener-bener Besan juga- Motivasi banget ya Bun, Iya, akhirnya membuat obat aku ya jadi Bun ya. jadi lebih jadi obat dan jadi semangat ya. Bahkan yang bikin lebih semangat itu kalau nggak salah Besan tuh ngirimin kue bugis. Kue bugis di Istanbul ada kue bugis? Buat dulu di rumah sakit biar maksudnya biar happy gitu. Kurma, katanya ngirimin kurma. Iya kurma, sama kue bugis kan ada yang Iya, ngirimin iya, kue iya, tuh. kue bugis. Wih, tahu Iya loh aja, ya. iya aja. Tapi Bunda ada trauma nggak untuk misalnya jalan-jalan ke luar negeri lagi? Sebenarnya bukan trauma, tapi gini, kenapa aku waktu itu berangkat, karena aku pulang sengaja tanggal 5, tanggal 8 aku ada show kan di hotel wedding kan. Jadi karantina masih 3 hari. Iya. Tiba-tiba aku pas 10 hari aku ngebatalin orang gitu, aku cancel, dan dengan kebijakan kita yang masih berubah-berubah, aku sekarang jadi berpikir aku pergi, kalau udah pergi-pergi ntar dulu deh kalau nggak urgent gitu. Karena jadi karena hal-hal kayak gini takutnya malah nanti Jadi merugikan orang. orang lain dan aku juga jadi yang salah gitu. Ya, Jadi betul, tunggu dulu deh sampai keadaan udah membaik baru. Bunda mau bilang apa coba sama netizen yang kemarin sempat memberikan komentar-komentar ketika lagi sakit dan lagi down-downnya? Sebenarnya gini, mungkin mereka yang menghujat mungkin yang agak gimana, tapi kalau mereka cuma kasih komentar kayak yang biasa-biasa aja, aku mungkin ngerasa mereka juga capek dengan keadaan ini. Mereka takut akan keadaan nanti PPKM udah berubah-berubah lagi, jadi wajar itu adalah kemarahan mereka yang mereka nggak bisa melampiaskan kemana-mana. Oh ini ada public figure yang kena, ya udah habisin aja gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga, tapi mungkin bahasa-bahasa lebih dipilih lagi karena kalian nggak tahu kadang-kadang kata-kata itu akan menyakitkan buat orang lain yang membaca. Ya, begitulah hidup ya. Ada plus minus, ada positif, ada negatif. Karena setiap mental orang kan beda-beda. Betul. Usahakan komentar dan pikiran kita selalu positif, tapi usahakan status COVID harus negatif. Nanti kita kembali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambil.